Monggo ibune pinarak mungkin nonton mriku. Masalah. Lah mboten napa-napa kok masalah. Iya, bismillah. Nyun sewu, kula teng liwat riyin. Nggih. Ini dijepit saja di kerudung. Oh, ini kan ngerti Ini kayaknya. Oh, ayo bawa pelutan apa enggak? Apa aja deh. Saya utak sing ra kenin. Nah, oh Nafisa. Ini pelutan sikri. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di seperti yang telah disepakati di grup kelas, hari ini adalah jadwal saya wakundirit, waktu kunjungan wali murid ke kediamannya Mbak Nafisa. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pendampingan belajar siswa di rumah, terusan kebiasaan di rumah seperti apa, sama itu kesibukan itu. Sementara dua dulu di rumah pendampingannya seperti apa sama kebiasaan di rumah seperti apa. Sekarang bisa Ibu ceritakan tentang bagaimana suasana belajar di rumah. Sini, Nafisa. Belajar di rumah saya nggak pernah nyuruh, nggak pernah apa. Yang penting kalau ada PR udah dibilangin. Nah kalau ada PR langsung dikerjakan gitu ya Pak. Saya nggak pernah PR digarap mboten. Tapi enten pemikirannya kian mbak. Oh, berarti sudah Sudah tertanam ya. uh, Ketika ada pekerjaan rumah atau ada tugas langsung dikerjakan tanpa langsung tanpa dikerjakan. dia suruh. Itu berarti ada dan tidak ada tugas tetap belajar. Tetap belajar. Didampingi sama ibu apa enggak? Nggih. Nah, Ditunggoni maksudnya. nggih maksudnya seniki kan nganggene HP. Heeh. Mbok mboten nggih belajar, nggih dolanan sing napa-napa kados niku. Nggih. Kedah kula tunggoni. Nek mboten mbok kula pemikirane kula mungkin mencati sampak malah kula sing payah. Berarti Kados niku. tetap didampingi ya, Bu? Heeh. Tetap ada pendampingan dari orang tua. Terus jam belajarnya jam Jam berapa? belajarnya pulang sekolah. Nah, Entar kan kalau udah garap PR terus istirahat sebentar ngaji. berarti kalau pulang sekolah, Heeh. naik mun maksud berarti niku langsung Nggih. sinau Nggih, soalnya ngaji TPQ maghrib nembe wangsul. setengah 6 niku. Nggih, terusan nggih istirahat sebentar terus ngaji malih teng langgar ki. Nggih mangke nggih jam setengah jam kali Nggih. setengah 3 niku mun mangkat ngaji. Setengah 4. Setengah 4. Heeh, setengah 4 ngasar teng riko sih. Berarti dengan pola seperti itu Ibu Nafisa pulang istirahat sebentar terusan belajar terus ngaji. Nggih. Kira-kira efektif apa enggak? Nah, efektif no mboten nek bagine Ibu loh. Nggih. Efektifnya dalam arti anak tidak merasa terganggu, terusan anak juga merasakan manfaatnya, orang tua juga merasakan manfaatnya. Iya ya kayak gitulah. Jadi efektif ya. Kemudian selama ini tidak ada kendala mengenai pemantauan belajar Nafisa. Boten wonten. Jadi belajarnya di mana Ibu? Di kamar Di atau ada kamar. tempat belajar sendiri? Di kamar. Di kamar. Berarti kalau Nafisa belajar Ibu mendekat. Siang ini ya. Misalnya kayak tadi pulang setengah 11 karena lagi tes terusan ditanya bisa apa enggak gitu. Soalnya seniki nganggene HP dados gugup sih Pak. Wingi-wingi lagi kelas 45 kan mboten gadah HP. Kedah dioprak-opraki. Seni kita mboten. Berarti gini, saya ada kelas online, berarti ada kelas pembelajaran di HP. Kelas ini dulu saya buat ketika kelas 6 si Najwa dan teman-teman itu. Di kelas saya itu ada media ada materi apa namanya materi belajar, terusan tugas belajar, sama nanti berarti nilainya bisa dipantau langsung sama ibu ketika saya sudah input nilai di halaman tersebut nanti bisa dilihat nilainya berapa. Nah, kemarin 2 orang berarti ya
ke tempatnya si Pandu sama si Aska. Aska, orang tua menghendaki ke buku saja. Nah, karena anak sudah kecanduan HP, takutnya nanti tambah kecanduan HP, takut susah dibilangin itu. Nah, menurut ibu bagaimana kalau seandainya saya kembali melengkapi segala macam pembelajaran yang ada di kelas online-nya, apakah dari orang tua Nafis sendiri setuju atau tidak? Misalnya setuju, berarti nanti saya tindak lanjuti, saya lengkapi lagi. Yang misalnya tidak, berarti saya tetap ke manual buku, ke buku saja, maksudnya penugasan di buku tulis Nggih, gitu. kula ta kepengine nggih Pak, Hmm, teng buku mawon. buku mawon. Nggih. Jadi mboten dolan HP. Nggih nek HP malah kayane mboten saged disanjangi sih. Berarti lebih baik di buku ya, Bu. Nggih dikasih PR Dikasih tapi ya PR. jangan banyak-banyak gitu. Saya palingnya maksimal 10. Itu pun kalau anaknya belum menguasai materi yang telah diajarkan, tapi seandainya kok sudah menguasai ya maksimal 5. Terus kenapa saya menjalankan program ini, program Baku Mirit, karena keprihatinan saya di kelas 6 ya kan, masih ada beberapa anak yang belum mengetahui, belum hafal perkalian dasar satu bilangan, kayak misalnya 7 kali 5 sampai masih mikir kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada apa di rumah gitu loh, Bu. Apakah di rumah anak disuruh wes ngono sinau, ditinggal dolanan HP atau ditinggal nonton TV dan sebagainya kan. Kita kan nggak tahu, Bu. Maksudnya di Iya, sekolah kan iya. kita tidak tahu. Cuma di sekolah juga cuma jam 7 sampai jam 12 itu pun maksimal. Kalau enggak ya sampai setengah 1 gitu. Nafisa selalu terbuka sama ibu apa enggak? Ya Maksudnya iya. kalau ada apa-apa di sekolah diceritain Dia gitu. diceritain masalah kemarin Lukman gak masuk juga cerita, Diceritain. segala macam cerita. Iya, takutnya kan mbok dia di rumah nggak terbuka, terusan orang tua tidak tahu, nanti kalau ada apa-apa dipikir sendiri kan, nanti malah Selalu repot. terbuka. Kalau ada apa, kegiatan apapun ya langsung ngomong. Langsung ngomong. Dengan Nafisa sering ikut kegiatan, dulu Nggih, kemarin-kemarin kan kelas heeh. 5, kelas 4, kelas terakhir juga kelas 6 ikut kegiatan. Menurut ibu gimana? Nggih, kula sih nggih seneng-seneng mawon nggih. Iya, senang. Mboten masalah kula sing penting bisa ngatur Betul. Ini bisa masalah ngatur. latihan, ngaji bisa Ngaji ngaji. ngaji. Jadi yang penting bisa memanage waktu ya, Bu. Bisa mengatur waktu. Iya, berarti sekarang udah nggak ada Sekarang lomba-lomba. sudah ada, masih Iya, ada tapi kan satu. lain Iya, lain kelas. iya. Sekarang kelas 6 yang laki-laki yang ikut voli, tapi yang perempuan nggak ngirim karena perempuan cuma sedikit, kelas 5 sama kelas 6 jadi tidak ngirim. Terus kira-kira dari ibu sendiri pernah menanyakan ke Nafisa apa enggak sih? Apa yang membuat ayah Nafis semangat belajar di rumah atau semangat belajar di sekolah? Pernah apa enggak? Tanya seperti itu? Enggak. Enggak. Oh, berarti memang dia memang sudah tertanam senang belajar. Maksudnya dia udah tahu kapan waktunya belajar, terus kapan waktunya main ya kan. Kemarin kan lagi kelas 4, rankingnya 3 terus. Terus lulus sanjang. Nek pengen pinter, rajin belajar, ayo kejar si Abang sama si Michelle kados niku. Terus nyatane nggih enten perubahan Deneng. Berarti iming-iming apa nih Bu niku? Maksudnya kok nge-ranking loro, ngotak wae piye gitu. Boten kula ta Nggak pernah, boten. nggak ada ya. Oh ya berarti memang dia termotivasi untuk dirinya sendiri kan. Iya loh mau aku pengen ngejar Abang, pengen Ya, siji. berarti memang selama ini sudah termotivasi ya, sudah termotivasi sama dirinya sendiri. Nah ini yang paling baik jenis itu. Kadang kan anak belum sini nek anak apa-apa nih gitu kan. Nggih. Ya iyalah kebanyakan anak sekarang kayak gitu. Nah bisa berapa bersaudara ya Bu? 3. 3. Yang ketiga. Yang ketiga terakhir. Terus pernah tanya apa tidak? Ibu pelajaran apa yang paling disukai?
Pelajaran ceritanya matematika. Ceritanya matematika. Ceritanya ya. Gitu kan mandan Dilak ya. dilek. Beda sama laki-laki. Heeh. Laki-laki aku seneng ya wis abaikan. Oh. Nah, kemarin kan saya sempat ngedrill juga matematika di kelas 6. Ya pagi saya kasih. Tapi berarti berapa itu? Hampir 2 harian kemarin. Karena jadi sebenarnya awalnya ketika saya memberikan pembelajaran tentang pecahan, anak belum tahu perkalian. Bagi anak apa? Akhirnya saya coba kasih 250 soal perkalian. 3 hari berturut-turut dengan soal yang sama dan jumlah yang sama. Ternyata masih ada juga yang belum bisa ya. Aku kudu berkunjung ya. Pengen ngerti di rumah seperti apa kelasnya. Itu. Berarti Nafisa suka matematika ya, Bu ya? Karena ya mungkin karena menantang juga. Karena dia sudah menguasai perkalian dasar atau yang lain kan. Jadi next suka berarti kan dia udah bisa kan seperti itu. Terus kalau belajar di rumah nih Bu, ketika Nafisah mengalami kebuntuan berpikir atau kesulitan ke nyung sudah bisa ke. Biasanya tanya saya sama siapa? Kakak. Bantuannya. Berarti kakak di rumah. Iya. Mama Alam sih. Itu kan kakaknya Nafisa. Alam kelas 3. Ya kelas 4 ya. Oh. Nafisa Alam. Berarti ponakane. Nafisa. Oh. Nggih, mamane Alam. Sering minta dekat rumah dari sini? Iya niku letan. Mandok. Jadi sama mbane ya. Seberapa sering tadi Ibu sudah ngomong apa? Sering terbuka sama Nafisa juga sering terbuka sama Ibu. Seberapa sering komunikasi antara Ibu sama Nafisa mengenai pelajaran yang di sekolah gitu? Sering banget ya. Berarti kalau misalnya pulang sekolah pasti cerita ada apa gitu, habis belajar apa gitu. Terus terakhir ini Bu, seberapa sering Anda dan anak Anda berdiskusi tentang yang dipelajari di sekolah? Nafisa sering berdiskusi sama Ibu mengenai pembelajaran di sekolah? Seperti apa? Boten. Nggak pernah? Jadi kalau nggak pernah, kalau menurut Ibu bagaimana? Pembelajaran yang di sekolah itu seperti apa yang harus saya lakukan? Gitu. Iya Mbak, maksudnya Nafisa kalau pulang sekolah mau cerita bahwa Mak, panggilnya Mama. Mak, tadi di sekolah belajarnya sambil bermain atau sambil nonton video atau apa? Boten. Saya mengajar soal sering gonta-ganti itu, terutama dalam media belajar. Kadang saya video, kadang saya gambar, kadang yang mau nulis toh, kadang cerita toh. Ada sistem penyampaian materinya saya. Kadang ya lewat ceramah, kadang lewat gambar. Terus kalau dikasih tugas sama sekolahan, kira-kira orang tua merasa keberatan apa tidak? Misalnya ngumpulin apa gitu. Nggak pernah ya, nggak pernah ada keberatan. Intinya itu Ibu, saya hanya ingin mengetahui bagaimana orang tua mendampingi belajar siswa di rumah. Ya, anak didampingi seberapa? Apakah cuma disuruh atau cuma disuruh tok ora ditunggoni atau apa? Karena ketika anak dikon karena sinau kita orang mendampingi kan itu kayak percuma loh Bu. Mama kan nonton TV dan aku sinau kayak gitu. Itu sih tujuan saya mengadakan akun ini Ibu. Semoga dengan percakapan sesingkat ini saya bisa menggali informasi dari Ibu tentang Nafisa. Terusan saya juga bisa mengevaluasi pembelajaran saya di kelas 6. Karena ini baru di kelas 6 juga, saya baru bertemu dengan Nafisa di kelas ini juga. Jadi saya belum tahu karakter siswa seperti apa, gaya belajarnya seperti apa gitu. Terusan pendampingannya nanti akan seperti apa. Semoga dengan nanti berakhirnya ke 14 anak ini
bisa menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk mengambil langkah pembelajaran yang seperti apa yang akan saya lakukan. Ngaten mawon, matur nuwun, kula tutup sedherenge ngobrol liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya karena yang saya banyak teman-temannya nggak bisa matematika. Wau sih anu niku nggih kali